Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sari dari semester 3A. Di sini saya akan mereview kembali materi mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Imrendi Aridayandi SHMH. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali yaitu bab 5, yaitu alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Yang pertama, alasan hapusnya kewenangan menuntut. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Yang kedua, nebis in idem. Yang ketiga, matinya terdakwa. Yang keempat, daluarsa. Yang kelima, penyelesaian di luar beracara. Yang keenam, adanya abolisi dan amnesti. Kemudian yang selanjutnya, dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan, sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan yaitu yang pertama, delik aduan mutlak atau absolut, yaitu suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Yang kedua, delik aduan relatif, yaitu delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenai kejahatan. Kemudian yang kedua, nebis in idem, diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah nebis in idem yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Nah, dasar atau rasio dari asas ini adalah yang pertama untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan, yang kedua untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapatkan keputusan hakim. Selanjutnya syarat-syarat nebis idem. Yang pertama ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Yang ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah dihapus. Yang selanjutnya, penyelesaian di luar beracara, abkop atau tebusan. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu yang pertama, terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja. Yang kedua, maksimum denda harus dibayar. Yang ketiga, diperlukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk undang-undang. Abkop ini sifatnya sukarela dan harus inisiatif terdakwa sendiri. Tidak berlaku untuk tersangka yang berumur di bawah 16 tahun atau anak-anak. Selain abkop, dikenal juga adanya lembaga seeking atau denda damai yang berlaku terhadap pelanggaran dalam TPE dan TP fiskal. Asas ini merupakan kewenangan jaksa penuntut umum, dasar asas opportunity demi kepentingan. Kemudian yang selanjutnya yaitu abolisi dan amnesti. Abolisi yaitu meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman, sedangkan amnesti yaitu wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum ataupun sesudah eksekusi. Yang selanjutnya perbedaan abolisi dan amnesti. Abolisi hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum, sedangkan amnesti yaitu menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana. Semua akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Dalam memberikan abolisi dan amnesti, Presiden diberi kuasa undang-undang, artinya Presiden tidak perlu meminta persetujuan DPR. Yang selanjutnya, alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman dalam KUHP itu matinya terpidana dan daluarsa, sedangkan di luar KUHP yaitu amnesti dan gerasi. Gerasi adalah menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, baik untuk sebagian atau seluruhnya, atau merubah hukuman yang berlainan sifatnya. Tujuan gerasi yang pertama adalah sebagai koreksi atas keputusan pengadilan. Yang kedua, dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim karena jabatannya apabila dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan atau kekhilafan. Yang dimaksud kesalahan atau kekhilafan adalah apabila hakim salah menerapkan atau menafsirkan terhadap suatu tindak pidana sehingga akibat dalam penerapan sanksi pun salah. Yang selanjutnya akibat hukum dari adanya gerasi, yaitu yang pertama, Presiden menolak permohonan gerasi berarti terhukum harus menjalankan hukuman seluruhnya. Yang kedua, Presiden mengabulkan permohonan gerasi berarti terhukum tidak harus menjalankan hukum seluruhnya. Yang ketiga, Presiden mengadakan perubahan hukuman atau kumutasi berarti mengadakan perubahan masa hukuman. Misalnya hukuman mati dirubah menjadi hukuman seumur hidup, hukuman penjara menjadi hukuman kurungan, dan lain-lain. Yang keempat, mengurangi hukuman, artinya hukuman yang dijatuhi oleh hakim dikurangi sehingga menjadi lebih ringan. Yang terpenting dalam gerasi adalah bukan menghilangkan keputusan hakim, melainkan keputusan hakim tetap ada, tetapi pelaksanaan putusan dikurangi. Dengan kata lain,
kesalahan terhukum tetap ada. Yang selanjutnya macam-macam gerasi ada 3, yaitu yang pertama gerasi duduk, yaitu seseorang yang mengajukan permohonan gerasi berada di luar penjara tidak melaksanakan hukuman. Yang kedua gerasi jalan, yaitu seseorang yang mengajukan gerasi sambil tetap melaksanakan hukuman di penjara atau menjalani pidana. Yang ketiga gerasi jabatan, yaitu permohonan gerasi diajukan oleh pejabat yang berwenang atau hakim atau kalapas karena merasa ada putusan yang dianggap merugikan terhukum. Kemudian yang terakhir yaitu perbedaan antara gerasi dengan amnesti dan abolisi. Yang pertama, gerasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan dan hukuman, dan abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. Yang kedua, gerasi ditujukan kepada orangnya atau terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatan atau tindak pidananya. Yang ketiga, gerasi diberikan setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan amnesti dapat diberikan sebelum dan sesudahnya adanya vonis, tetapi abolisi sebelum adanya keputusan hakim atau vonis. Yang keempat, dengan gerasi kesalahannya pelaku atau terhukum tetap ada, sedangkan dalam abolisi dan amnesti dianggap tidak ada kesalahan seperti bayi yang baru lahir. Yang kelima, gerasi ditujukan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi untuk tujuan politik. Mungkin sekian review dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.